Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ya kita masih akan membahas di seputar PPG teman-teman ya, atau Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan membahas teman-teman ya terkait dengan melihat status pengajuan PPG dalam jabatan kita ya. Jadi ini apakah berkas kita itu disetujui atau ditolak ya, atau mungkin di dalam jenis tolak ini nanti ada dua jenis ya, ada ditolak secara permanen dan juga ada ditolak secara perbaikan. Jadi artinya bagi teman-teman nanti yang ditolak perbaikan ya, artinya teman-teman segera untuk melakukan pembenahan berkas sehingga nanti berkas-berkas kalian yang sudah ditolak harus segera diperbarui sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, bagi teman-teman ya yang nanti berkasnya disetujui ya, tentunya teman-teman harus memantau terus karena nanti masih ada persiapan untuk kegiatan selanjutnya yaitu seleksi akademik. Ya, nanti kita akan membahas teman-teman bagaimana cara kita melihat apakah pengajuan kita itu ditolak, disetujui atau mungkin ditolak dengan perbaikan ataupun ditolak secara permanen. Nah, tapi sebelumnya teman-teman ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca ya, membaca berita, silahkan kunjungi aja ya di laman resmi kita di mastiokdr.com. Oke teman-teman ya, jadi yang pertama ya perlu kita sampaikan teman-teman ya, bahwa untuk pengajuan berkas itu harus tentunya sudah mengisi biodata diri ya. Biodata diri sudah lengkap. Yang kedua adalah linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG-nya. Berikutnya adalah sudah mengisi bidang studi PPG, dan yang terakhir adalah sudah mengupload berkas-berkas pendukung teman-teman ya. Nah, nanti pastikan bahwa status berkasnya yaitu semuanya sudah tercentang hijau. Nah, nanti kalau sudah seperti ini baru nanti teman-teman bisa melakukan pengajuan berkas ya. Nanti teman-teman tentunya yang sudah melengkapi ya semua persyaratannya, teman-teman bisa klik aja ya mengajukan berkas, dan nanti di sini ada informasi teman-teman ya. Jadi ada informasi berkas sedang diajukan. Nah, di sini nanti ketika berkas sedang diajukan, teman-teman harus sering-sering memantau secara berkala ya, karena di sini ada informasi bahwa Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda ya. Selanjutnya silahkan dapat ditunggu proses verbal oleh LPMP. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas dan mengubah isian berkas, Anda bisa melakukan klik data di sini. Nanti teman-teman kalau misalkan ya masih ada berkas yang misalkan masih ragu-ragu ya, tentunya di berkas pendukung ataupun di biodata, tentunya teman-teman bisa melakukan pembatalan dan nanti bisa melakukan pengisian data kembali ya, artinya bisa membenarkan. Tetapi nanti kalau sudah ditolak ataupun disetujui, tentunya teman-teman sudah tidak bisa melakukan perbaikan data lagi ya. Nah, sebelumnya teman-teman ya kita sampaikan nanti untuk hasil verifikasi dan validasi berkas ya PPG oleh LPMP. Yang di poin 5 teman-teman ya, di sini ada LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, di antaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Nah, hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah disetujui ya jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4-nya ya. Jadi yang menjadi kunci utama itu ketika teman-teman disetujui ya, selain berkasnya itu adalah memenuhi syarat bahwa bidang studi PPG yang dipilih itu linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah ya. Jadi bukan mapel yang kalian ampuh sekarang ya, tetapi yang jadikan linearitas itu adalah S1 dengan bidang studi PPG-nya ya. Nanti teman-teman terkait dengan linearitas, teman-teman bisa cek aja ya di video kita di bagian sini teman-teman ya. Di sini ada terkait dengan linearitas ya, teman-teman nanti bisa cek aja di video kita di bagian ini ya. Cek linearitas ijazah S1 dengan bidang studi atau mata pelajaran PPG.
Nah, yang berikutnya ini yang paling ditakutkan teman-teman yaitu adalah ditolak secara permanen ya. Nah, ini jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan ya. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum ini tidak linear dengan program studi PPG yang ada ya. Jadi artinya ditolak permanen ini ya dikarenakan linearitasnya ya. Jadi linearitas antara ijazah S1 atau D4-nya itu tidak ada tidak linear dengan program studi PPG. Nah, yang C ya ini yang C. Nah, ini yang agak lunak teman-teman yaitu tolak perbaikan. Dan jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan ya. Misalkan guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris ini memilih program studi PPG guru kelas ya. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Jadi artinya ini masih ada linearitasnya masih ada, tapi mungkin teman-teman salah memilih linearitasnya ya. Jadi teman-teman nanti terkait linearitas teman-teman bisa dilihat di dalam edarannya ya, di dalam edarannya. Nah, di sini nanti ada edaran terkait dengan linearitas ya. Tentunya teman-teman bisa cek edaran terbaru terkait dengan linearitas. Ya, ini yang masih edaran lama. Ya, di sini juga ada linearitasnya ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita melihat apakah pengajuan ajuan berkas kita itu sudah disetujui ataupun ditolak ya. Nah, ini yang pertama kita berikan contoh dulu ya untuk pengajuan berkas yang disetujui atau diterima. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti tampilnya seperti ini ya, ada ajuan data telah disetujui. Nah, kalau sudah seperti ini artinya teman-teman sudah lolos pemberkasan ya untuk tahap administrasi berkasnya. Nanti teman-teman tinggal menunggu proses berikutnya ya. Di sini status semuanya sudah oke ya. Di sini terus keterangannya ya. Di sini ada keterangannya berkas disetujui. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal menunggu langkah berikutnya yaitu untuk tes potensi akademik tes akademik ya, atau biasanya pretest atau UKG ya kalau statusnya disetujui. Terus yang nomor 2 lah, di sini ada pengajuan berkas yang ditolak untuk perbaikan ya. Nah, di sini ajuan data Anda dinyatakan ditolak untuk melakukan perbaikan. Nah, ini catatan dari tim penilainya, mohon mengunggah SK Honda tahun 2020 dan 2021. Nah, ini nanti untuk tolak perbaikan ini bermacam-macam teman-teman ya. Ini hanya salah satu contohnya. Jadi kalau ada seperti ini teman-teman nanti silahkan mengupload berkasnya ya, mengupload berkasnya sesuai dengan catatan dari tim penilai ya, ditolak karena apa. Ini kalau ditolak perbaikan ya. Nah, sekarang yang paling menakutkan itu adalah ditolak karena permanen. Nah, kalau ditolak permanen teman-teman, ini yang teman-teman sangat ditakutkan ya, yaitu ditolak secara permanen. Artinya sudah tidak bisa lagi mengikuti PPG di tahun ini ya. Semoga saja nanti ada PPG di tahun depan ya. Tapi teman-teman juga harus diperhatikan kembali ya, nanti kalau sudah ditolak teman-teman harus memperbaiki berkasnya ya untuk di tahun depan kalau teman-teman kena tolak permanen ya. Di sini catatan dari tim penilainya, jadi TMT di SIM PKB harusnya disesuaikan dengan SK P3K di tahun 2021 ya, bukan TMT di tahun 2004. Dan apabila mau TMT 2004 harus melampirkan SK pengangkatan guru GTT oleh Bupati dan status kepegawaiannya harus berbunyi guru honor daerah. Ini ya. Misalnya kalau teman-teman yang status awalnya memang guru honor sekolah itu memang ditolak teman-teman ya, karena memang guru honor sekolah itu tidak termasuk ke dalam sasaran PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Oke teman-teman ya, di 3 status itu nanti teman-teman harus bisa memantau apakah teman-teman ditolak atau disetujui berkasnya ya. Nanti tahapannya seperti biasa ya, di sini ada pendaftaran seleksi administrasi dan nanti setelah disetujui ya, teman-teman bisa mengikuti lolos seleksi akademik. Nanti dipantau saja di lamannya SIM PKB, nanti akan diinformasikan terkait dengan proses selanjutnya setelah verifikasi berkas pengajuan PPG Anda disetujui. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami. Bagi teman-teman yang kurang paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Saya akhiri cukup sekian saja, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.